Annyeong, welcome back to my channel di Otomi ya. Gue bakalan bahas tentang gimana sih caranya supaya bisa dapetin nilai tinggi di dalam ujian kalian, khususnya ujian praktek berbicara gitu ya, public speaking. Nah, gue di sini bisa memberikan kalian contoh. Yang gue punya adalah tentang praktek bahasa Inggris ya, public speaking bahasa Inggris. Oke, jadi waktu itu tuh ceritanya tuh kita tuh diberi pilihan, kalau nggak salah kita tuh presentasinya mau, pokoknya intinya how to make, terserah kalian mau how to make apa, kayak yang penting kalian menjelaskan kepada guru kalian di depan. Nah, kebetulan gua mah ya kebagian absen terakhir juga ya, karena gua absen 44 di kelas gua, padahal huruf gua masih T. Tapi nggak apa-apa, it's not problem for me. Padahal gua nggak bisa bahasa Inggris banget. Nah, yang jadi permasalahan adalah mungkin karena kita orang Indonesia, bahasa Inggris apa bahasa Inggris, karena kalau di negara lain mungkin ya dari bahasa resmi mereka langsung ke bahasa Inggris, kayak misal Malaysia atau bahasa Singapura. Tapi kalau di Indonesia, sebelum bahasa Indonesia aja nih yang bahasa nomor 1 kita, kadang diduakan, kadang jadi yang kedua gitu. Yang pertamanya bahasa daerah dulu, yang kedua baru bahasa Indonesia. Nah, yang baru ketiga bukan bahasa Inggris, kayaknya bahasa planet dulu deh. Yang ketiga baru bahasa Inggris. Makanya mungkin agak kesusahan di situ. Karena di Indonesia pun, jujur aja ya, ini bukan hanya di pulau luar Jawa, tapi di dalam Jawa pun ada aja orang yang belum fasih dalam berbahasa Indonesia. Apalagi mungkin orang tua yang tidak terbiasa dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, gue di sini mau contohin. Di sini gue ada my presentation. Jadi gue tuh waktu itu gue mencari materi yang bener-bener gue bisa kuasain gitu. Nah, waktu itu gue lagi senang-senang banyak ke YouTube. Jadi ya bener banget, gue bikin how to make a channel on YouTube. Jadi gue pengen bikin presentasi gimana sih caranya buat channel di YouTube. Gue di situ melakukan observasi bener-bener ya. Walaupun gue nggak bisa bahasa Inggris, tapi gue mengobservasi dari bahasa Indonesia dari dulu. Apa sih itu channel YouTube? Apa sih itu YouTube? Secara umum, secara bla 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 bla, sampai membuat dan keunggulannya apa, gue cari tahu semuanya. Nah, dari situ barulah kita cakaman. Nah, what is YouTube? Jadi gue terangkan dulu apa ya itu YouTube. Nah, dari sini pun udah kelihatan ya, kita tinggal terjemahin dulu aja gitu dari awalnya mau apa, dan kita bikin sesimpel mungkin. Tapi guru tuh biar ngerti gimana ceritanya gitu. Nah, ya terserah kalau kalian misalkan mau how to make a cup of coffee, ya kalian jelasin dulu deh tuh segelas kopi itu apa, atau mungkin bahan-bahannya apa dulu, kalian bisa jelasin seatraktif mungkin, segampang mungkin. Nah, kedua, benefit of YouTube. Gue di sini nggak terlalu, kalau orang lain ya di layarnya tuh the benefit of YouTube itu mereka kasih satu-satu gitu, apa-apa aja. Kalau gue nggak, ya karena ini kan presentasi ya, kita wajib menjelaskan. Oke, boleh lah kita kasih 1, 2, 3. Tapi kalau misalkan terlalu rinci, itu nanti nggak menambah nilai poin menurut gue. Tapi kalau kita bikin seperti ini dan kita lebih yakin dan guru pun mengerti gitu, oh berarti anak ini bener-bener ingin mencoba berpresentasi dan dia mengobservasi terlebih dahulu, nggak asal nyeblak ngomong dan ngebaca di yang ada di infocus gitu ya, yang ada di layar. Nah, gue jelasin benefitnya tuh banyak banget, dari mulai gue bisa dapat duit paling utama kata gue, terus gue bisa belajar apapun yang ada di YouTube, gue bisa mengkreasikan hobi gue
Gue bisa belajar nari, ngedance, segala. Nari emang ngedance sama ya. Gue bisa ngajar ngedance kata gue. Dan tar. Nah, habis itu setelah kita tahu deh tuh apa maknanya, apa manfaatnya, kita bikin deh tuh gimana sih cara bikin YouTube-nya. Baru nggak ujuk-ujuk dari how to make langsung bikin bla 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 cet ya enggak. Ntar presentasinya enggak ini dong, nggak nyampe. Karena kan yang namanya how to make tuh kita tuh pengen mengajak gitu supaya emang orang tuh bisa membuat hal yang kita tunjukkan gitu. Kalau misalkan presentasinya how to make dan lalu langsung menjelaskan, menurut gua kayaknya kurang afdol gitu ya, kurang enak aja gitu. Kalau misalkan dikasih pengantar dulu dari YouTube-nya apa, dikasih penjelasan, mungkin orang bakalan lebih paham. Nah, gimana sih cara bikinnya? Nah, ini gua gua screenshot layar ini, gua bener-bener berjuang ini karena gua nggak ngerti gimana cara screenshot layar laptop, anjrit. So, gua bener-bener berusaha keras. Ini gua masuk dulu ke YouTube, kata gua jelasin dalam bahasa Inggris tentunya ya. Gua udah lupa, dan ya pokoknya waktu itu gua lancar deh masuknya. Nah, gue tunjukin masuk ke link www.youtube.com, kemudian gue masuk login, pencet login. Habis itu, habis login kita masukin email. Oh my god, emailnya ntar gue blur deh. Email, kemudian next. Oke, next. Nah, kita masukkan password. Habis itu next lagi. Oke. Situ muncul deh akun gua, ya kan, akun YouTube gua. Ya, ini yang gua pakai, ini yang gua contohin. Nah, di sini kan tadi gua ada yang namanya the benefit. Biar orang lebih dapat lagi, biar guru lebih wow lagi. Gua tahu guru gua nih suka banget yang namanya K-pop, dan beliau suka Super Junior, tapi waktu itu gue nggak mengenal banget Super Junior, walaupun gue tahu Mr. Simple dan Sorry. Oke, Mr. Simple dan Sorry. Hai Bu, semoga lihat. Tapi gue waktu itu membuat tarian, ya gue nggak becus banget narinya, cuman gue berusaha untuk setidaknya gue tuh menunjukkan apa manfaatnya. Gue kan bilang tadi manfaatnya gue bisa belajar nari, ya gue bisa tunjukin dong bakat nari gue setidaknya walaupun jelek gitu. Kalian tahu apa yang gue lakuin? Gue di situ ngambil handphone gue, muter musik siapa waktu itu 2019, karena di 2018 akhir itu kan Jennie Blackpink ada solo album dan judulnya Solo. Nah, gue waktu dance-nya tuh di awal tahun 2019, bulan 3 atau bulan 2 gue lupa. Nah, jadi nggak terlalu jauh juga, baru beberapa bulan gitu. Gue ngedance tuh si Peach Nanan Solo, anjay. Di situ orang di luar nih yang di jendela, mereka kan pada lihat nih, teman-teman gue, mereka pada riuh kan. Ini mungkin mereka ngapain ya, dalam hati gue udah tahu nih sebenarnya. Dalam hati gue ini tuh cara tersebut gue biar ibu tuh memberi nilai plus buat gue. Dan menurut gue, kalaupun gue nggak ngemuterin lagu K-pop, yang penting gue nari, apapun itu, maksud gue udah jadi nilai plus. Karena guru tuh memandangnya okay, it's you gitu. Nah, jadi yang paling penting dalam presentasi itu adalah observasinya. Kemudian kita tahu apa yang mau kita bicarakan dan kita tunjukkan. Yang paling penting juga adalah apa sih sajiannya gitu. Maksud gua ini loh yang di layarnya. Yang di layarnya tuh harus jelas gitu, apa sih tujuannya, apa sih yang mau dijelaskan ke selanjutnya. Nah, yang paling penting banget terakhir adalah pede, percaya diri, confident menurut gua. That's it's number one di presentasi. Oke, dan kalian mau tahu berapa nilai gua dari hasil presentasi yang tadi? Ya, nggak sempurna,
Cuman menurut gue ini jauh dari ekspektasi gue yang di bawah standar, karena gue nggak pinter-pinter banget bahasa Inggris. Oke, gue dapat 95. Orang lain belum tentu dapat 95, tapi nggak tahu juga sih, barangkali ada yang lebih gede. Nega. Oh, alah. Iya. Yeah. Gue bangga. Ya bangga dong, karena apa? Ini hasil kerja keras gue. Gue ngedit presentasi sendiri, nyari sendiri, semuanya sendiri, gue berpikiran sendiri. Ini my work gue gitu. Gue persembahkan. Dan gue puas banget dengan hasilnya, dan gue nggak sia-siain banget. Dan gue cinta banget sama gurunya. Soalnya apa? Gurunya itu selalu memberikan gue ruang untuk berekspresi dari dulu. Dari waktu gue kelas 1. Waktu kelas 1 gue bilang gue suka nyanyi dangdut. Beliau suruh gue nyanyi dangdut untuk kelas gue. Dan wow, I think it's wow sama teman gue ya. Nah waktu gue kelas 2 dan udah suka K-pop, di kelas 3-nya gue tunjukin gue setidaknya ada ngedance-nya buat ibu gue. Dan ya dengan sedikit kecaperan yang gue bisa mendapatkan. Bukan gue caper ya, tapi emang menurut gue pantas dapat segitu. Menurut gue ya, menurut gue nggak tahu, tapi dari ibunya juga kasih gitu, jadi menurut gue pantas. Oke, jadi gitu aja ya. Yang penting kalian punya observasi maksud gue bahan presentasi yang bagus, terus juga tampilan yang bagus presentasinya, confident, paling penting confident. Oke, semoga kalian bisa mengambil langkah-langkah apa yang selanjutnya, maksudnya semoga kalian bisa mengambil manfaat dari apa yang gue jelasin. Oke, kalian bisa terapin ke semua pelajaran, gak cuma di bahasa Inggris. Kalian bisa terapin ke semua pelajaran apa yang kalian bisa dalam presentasi. Jangan monoton. Oke, gue bakalan kasih video Jennie Blackpink-nya. Sebenarnya udah ada di uploadannya dulu, cuman gue bakal kasih di akhir. Oke, thank you, goodbye. Yes.